Justru itu adalah kali pertama aku benar-benar kayak, oh ini ya yang kupercaya gitu. Oh ini yang benar-benar membuktikan bahwa iya ada gitu. Pulang itu kayaknya ke tempat yang paling aman ya, ke tempat yang paling diterima seapa adanya aku. Pergi ke Jogja, rumahku pulang, suasana sederhana, hangat ku temukan tenang. Kembali lagi di Pulinan Selaras, selamat datang di Pulinan Selaras. Dan kali ini teman ngobrol saya adalah Citra Scholastika. Halo Mas Haji. Tepuk tangan dulu semuanya. Wah ramai sekali di sini. Citra ini merupakan seorang penyanyi asal Indonesia, tentu saja. Tentu lebih saja tepatnya, ya. Asal Indonesia. lebih tepatnya Jogja. Iya. Lebih spesifik lagi lahir di Sleman ya. Karena saya rilis sekali dengan Jogja. Ya, siapa tahu nanti ada cetukan-cetukan Boso Jowone ya, Rapopo ya. Nanti ada translate-nya sih di bawah ya kan. Sudah disediakan ya, keren. Dan mengawali karirnya sebagai salah satu jebolan ajang pencarian bakat menyanyi yaitu Indonesian Idol. Ya kan? Apa kabar sih? Season 6 ya. Season 6 itu. Iya, season 6. Tahun 2010. 2010. Apa kabarmu hari ini? Sehat, senang, sedikit deg-degan. Gak tahu ya, mungkin karena di studio. Ya karena dingin juga ini ya. Gitu ya. Selain kamu sebagai penyanyi jebolan ajang pencarian bakat, kamu juga relate dengan penyanyi rohani. Yeah. Bener ya? Betul. Bener. Pertanyaan awal dari aku, Cit, bicara tentang rohani. Apa pengalaman rohanimu mengenal Tuhan yang paling berkesan di hidupmu, atau yang paling mengubah hidupmu barangkali? Wah, kalau journey of faith gitu ya, kayaknya sepanjang hidup aku selama 30 tahun ini, kayaknya banyak sekali kejadian-kejadian yang berkaitan dengan kerohanian. Karena pertama kali aku berani tampil di atas panggung atau disaksikan banyak orang itu nyanyi di gereja. Jadi sebagai pemazmur jauh sebelum bahkan jauh sebelum Idol. Dari umur berapa berarti? 10 tahun mungkin ya. Jadi aku harus SD ya, aku harus naik dingkle gitu untuk bisa biar cukup di mimbar gitu ya, karena kan pemazmur sendirian gitu. Tapi gara-gara itu jadi mikirnya nyanyi itu cuman buat Tuhan gitu, atau nyanyi untuk di aktivitas gereja aja. Jadi nggak pernah kepikiran suatu hari nanti aku yang menjadi penyanyi gitu, kayaknya jauh dari pikiran itu. Sampai akhirnya ya menjadi seorang Katolik pada umumnya aja, yang kayak ke gereja, aktif di gereja, mungkin kadang-kadang disuruh tampil untuk kegiatan gereja aja gitu. Jadi nggak pernah. Tapi ya paling kur atau jadi solois gitu. Nggak pernah untuk kayak les vokal untuk apa-apa. Mungkin karena lesnya mungkin pas lagi latihan di gereja aja gitu. Jadi waktu itu tidak ada kamu kursus atau dilesin sama orang tuamu buat les vokal? Kayaknya mungkin gak kepikiran karena udah nyanyi terus anaknya. Jadi kayaknya gak ada. Memang udah seneng nyanyi mau ya kamu. Dibikinin jadi apa untuk kayak belajar not atau belajar apa. Nah itu karena udah bisa udah gitu. Udah langsung gitu kayaknya. Langsung karena ya terbiasa itu tadi. Sampai akhirnya mungkin apa paling berkesan apa pengalaman rohani yang paling berkesan kayaknya pas ajang kompetisi itu. Ada. Justru itu adalah kali pertama aku benar-benar kayak, oh ini ya yang kupercaya gitu. Oh ini yang benar-benar membuktikan bahwa iya ada gitu. Karena mungkin dari kecil udah sering melakukan aktivitas itu, jadi kayak udah hal yang kayak beriringan aja gitu. Biasa, kayak justru kayak ada nggak ada kayaknya gitu ya udahlah karena semuanya ngelakuin itu ya kita lakuin itu. Tapi waktu di Idol itu aku ngerasa berjuang pertama kali sendirian. Pertama kali tidur nggak sama mama. Tiba-tiba mimpi yang tadinya pengen jadi apa kok jadi berubah jadi tampil depan umum, harus mempersiapkan fisik, harus kelihatan kayak penyanyi gitu. Itu sesuatu SMA hal yang SMA itu, dan putih abu-abu masih. Putih abu-abu kayak baru 6 bulan ngerasainnya. Jadi kelas 1 SMA, aku umur 15 tahun. Jadi benar-benar pengalaman yang
pertama kali untuk menjadi performer gitu ya. Ada rasa takut di situ tentu saja atau bingung lebih tepatnya. Karena ini aku harus mulai dari mana? Aku yang lain mungkin udah benar-benar punya cita-cita yang begitu besar, udah tahu mau jadi penyanyi, udah bahkan ada beberapa yang udah jadi penyanyi. Ya, udah nyiapin bener untuk lolos udah gitu jadi wedding singer lah apa dan lain-lain. Kamu sedangkan tiba-tiba aku nggak ada langsung pengalamanku cuma di gereja itu. Sehingga ketika aku sendirian, kepada siapalah aku minta dilindungi, ditemani. Dan jujur karena itu pengalaman pertama dan luar biasa, efeknya itu mempengaruhi keluargaku, mempengaruhi mimpi dan cita-citaku ke depan. Dan aku tinggal sendirian dari yang tadinya ceweknya banyak, lama-lama kan tersisi kok yang dilalah aku. Maksudnya tiba-tiba aku sampai grand final gitu. Iya, berapa grand final ya berarti? Iya, sampai akhirnya aku grand final. Kalau nggak karena ada momennya ini agak-agak aneh juga ya sebenarnya. Pernah ada kejadian finalis itu pada kesurupan, Mas. Aku nggak ngerti percaya atau nggak percaya, tapi kejadian-kejadiannya itu sebegitu menghebohkan dan itu adalah kejadian di balik layar. Di tahun itu hampir semuanya itu kesurupan. Aku nggak ngerti kenapa bisa menular atau bagaimana. Sampai akhirnya tersisa aku yang nggak kesurupan. Karena ada satu momen di mana harusnya nih Citra kesurupan, tiba-tiba kok semua orang tuh pergi dari rumah dan aku sendirian. Ternyata mereka ketakutan untuk menghadapi kalau Citra gimana ya gitu, karena kan masih kecil biasanya. Memang diprediksi kamu bakal kesurupan. Karena semuanya udah kesurupan kok aku belum gitu. Jadi apa hari ini ya Citra gitu, apa besok ya bagaimana? Giliran gitu giliran gitu loh. Udah semuanya ini tinggal Citra nih yang belum. Iya, tinggal Citra yang belum. Sendirian kamu pas waktu itu? Dan menangis di rumah itu karena kita dikasih 2 rumah, 1 rumah untuk cewek-cewek, 1 rumah untuk cowok-cowok. Terus aku kayak aduh aku nggak bisa rely on siapa-siapa gitu. Aku benar-benar berjuang sendirian. Aku mau telepon kan HP disita. Aku cuma menangis bersama dengan ada bapak security yang kayak Pak gimana ya Pak kok aku ditinggal gitu-gitu. Dan sebenarnya aku nggak menyalahkan karena memang semengerikan dan seintens itu pada waktu itu ya, kayak stres itu juga kan ya, kompetisi yang ya kita sama-sama seneng punya teman, tapi satu sisi kita juga pengen nggak sia-sia perjuangannya, jadi kita juga pengen tetap terus melangkah sampai grand final. Dan di situ kekuatan aku cuman berdoa. Aku percaya bahwa Tuhan, Tuhan membawaku sampai sejauh ini. Kayaknya nggak mungkin deh aku ditinggalin sendiri gitu. Ya mungkin kesempatan ini adalah kesempatan aku untuk membuka diri dan mencari Tuhanku gitu. Bukan karena lagi ini adalah agama turun-temurun dari keluarga aku, tapi ini adalah proses pengenalan aku terhadap Tuhanku. Itu momen yang mengubah jalan hidup. Iya. Sebelum kita lanjut ke setelah perjalanan hidupmu setelah itu, aku malah justru kepengen mengajak kembali ke masa lalu. Berarti kamu lahir di Jogja, SD di TK. Sempat pindah ke Timika. Itu kan mungkin teman-teman belum tahu seperti apa. Berarti lahir di Jogja berapa tahun di Jogja? Itu mungkin cuma sampai 4 tahun. Akhirnya ada kejadian kerusuhan itu membawa aku dan mamaku pindah ke Timika. Jadi aku bisa hidup sama papaku bertiga, sedangkan kakak aku dibawa ke Sumatera Selatan. Itu entah kenapa aku Berapa bersaudara? Aku bertiga, aku anak terakhir, aku perempuan sendiri, ya. Oh sama, saya juga bungsu ya Mas. Ya, jadi bisa sedikit banyak tahu lah ya ini karakter bungsu ya. Tapi Mas Haji cowok sendiri atau? Cowok, cewek, terus meninggal, terus cowok. Aku yang cowok terakhir ya, bungsu. Agak aneh sih orang. Keras kepala. Obrolan di belakang ya Mas. Ya setiap anak punya keunikannya masing-masing. Punya ceritanya masing-masing juga. Dan di Timika kamu aku sekolah di sana. Sekolah sampai sampai SD kelas 3. Oke. Tiba-tiba Mbah Putri aku dari mama itu sakit dan mamaku merasa ingin merawat ibunya, jadi dipindah lagi ke Sumatera Selatan. Di situ Sumatera Selatan itu berarti di daerah Palembang tapi di kabupatennya. Oke. Gitu. Di sana sampai kelas 6 SD. Aku mulai ngerasa kayaknya cukup pendek ya Cid ya, pindah-pindahnya ya. Pindah-pindahnya cukup pendek dan shock culture itu cukup mengganggu mentally gitu dan aku sempat ngerasain kayak agak-agak dibully-bully juga. Mungkin karena tadinya logat aku Papua sekali. Rambut aku juga ya sampai sekarang masih ikal, tapi
bahasa itu kan penting banget ya Mas. Kayak untuk berkomunikasi, untuk punya temen. Dan disitu aku sempat ngerasain kayak aduh kok susah ya di sini. Mamaku juga udah berusaha untuk kayak les bahasa Indonesia agar aku bisa punya teman gitu. Tapi punya teman, masuk circle gitu. Iya, kayak punya geng gitu. Itu merasa diterima itu butuh usaha. Sehingga di saat lagi seru-serunya malah aku juga satu sisi pengen punya pendidikan yang lebih baik, dan aku juga pengen mengenal Jogja waktu itu. Kan aku lahirnya di Jogja, kok aku jarang ke Jogja ya gitu. Aku pengen deh, dan kata orang pendidikan di Jogja katanya bagus gitu. Jadi aku bilang papaku, tolong aku mau SMA di Jogja. Tapi kata papaku lulus SD masih SMP dulu. SMP di Jogja. Oh udah gitu. Di Jogja. Karena target aku SMA-nya maunya di SMA favorit gitu. Jadi kata papaku, ya udah jangan langsung negeri tapi swasta lagi deh, tapi di SMP. Tapi di SMP itu Mas, justru aku malah juga mendapatkan, ini beberapa cerita yang juga sempat aku share, bahwa aku pernah mengalami bully yang paling luar biasa. Kalau misalnya nonton drakor The Glory, wah itu istriku cerita banyak gitu tentang itu The Glory. Aku mengalami kejadian yang sama. Betapa ini yang mengerikannya, betapa mengerikannya itu ya. Tapi untungnya aku tidak memilih cara-cara yang maksudnya dibully itu kan ada dua efek ya Mas. Bisa jadi jahat gitu untuk membalas gitu ya, atau mungkin ya mengalihkan itu untuk ditekan pendam ya, untuk berusaha untuk tetap ada ambisi untuk mengalahkan itu, tapi dengan cara yang mungkin lewat prestasi gitu misalnya. Untungnya gitu. Kamu bukan yang pertama yang melawan. Itu SMP kamu alami? Itu SMP aku karena alami. Karena pas pindah itu ya masih adaptasi gitu ya? Itu adaptasi, tapi entah kenapa aku tuh kayak jadi bulan-bulanan gitu loh Mas. Kayak entah apa yang terjadi sama aku. Oh sebenarnya ada satu hal, kayak misalnya aku tuh suka pakai baju yang sesuai memang apa yang dikatakan atau yang jadi aturan sekolah gitu. Misalnya harus pakai sepatu yang sama, harus ini karena ngikutin tatip gitu ya Mas. Sedangkan kenyataannya anak-anak gaul itu merasa kalau kita agak-agak nyeleneh dikit itu gaul, itu keren gitu. Kalau roknya dilipat-lipat gitu atau yang kayak semakin seksi itu kayak semakin lebih gaul, lebih keren diterima gitu. Teman-teman yang semakin tidak mengikuti aturan tuh malah jadi kayak satu kekerenan tersendiri gitu. Sedangkan aku sangat mengikuti apa kata mamaku yang sangat ya memang aturannya gitu ya, harusnya teratur dong gitu. Jadi ada dua hal yang kayaknya cukup membuat aku juga jadi kebingungan sampai akhirnya aku sering dijadikan bulan-bulanan sih untuk sama kakak kelas dan sepantaran aku juga. Itu SMP kejadian-kejadian yang mengerikan yang ada di mungkin setengah dari kejadian yang ada di The Glory kali ya. Oh iya, waktu itu. Kayak misalnya kepala aku dimasukin ke bak gitu. Terus dengan kalau bukan lagi verbal ya Mas, itu udah benar-benar fisik ya, bullying itu fisik secara fisik. Dan mamaku baru tahu itu setelah aku selesai Idol loh Mas. Duh lama. Idol itu SMA. Itu kejadian SMP. Kejadiannya karena waktu itu sekolahnya tuh tiba-tiba minta aku untuk perform di sekolahnya. Terus aku gak mau. Mamaku bertanya-tanya kenapa, bukannya anak ini lagi seneng-senengnya nih mau kayak, aku pulang Jogja, aku penyanyi nih gitu. Dan mamaku bertanya, aku gak mau di sekolah yang itu. Ternyata ada kejadian masa lalu itu. Karena ada kejadian itu, dan begitu mamaku tahu, mamaku wah histeris, mamaku menangis kayak kok bisa mama gak tahu, kok bisa kakak-kakakmu gak tahu. Paling kakak aku cuman kayak baru notice gitu, kayak kok ada luka, kok ada apa, kok kamu itu ketakutan sekali sekolah, kok kamu gak berprestasi di sekolah, kamu gak pernah tampil di sekolah gitu. Sedangkan dari kecil aku udah suka-suka sekali tampil gitu, untuk jadi nyanyi atau untuk kayak yang penting tampil gitu. Jadi itu terjadi di SMP. Di SMP akhirnya SMA, SMA ini aku berharap gak mau swasta Mas. Aku karena maunya mengalami itu, aku itu kayak siapa tahu di negeri enggak deh gitu. Oh ternyata di Lala ya menyenangkan sekali. Lebih menyenangkan karena juga 6 bulan terbahagia aku mengenakan seragam itu di SMA di negeri, SMA negeri. Dan lagi seru-serunya, lagi indah-indahnya tiba-tiba langsung jebol ada Idol, ya Indonesian kan? Idol pertama kali di Jogja. Semuanya excited, semuanya pengen ikut. Dan akhirnya udah langsung mengalir sampai sekarang aja. Ya Cid ya. Dan belum lama ini kamu
merilis satu lagu ya, Tilik Jogja ya. Tilik Jogja. Dan karena memang kamu punya pengalaman begitu berkesan, bukan hanya pengalaman yang sedih, tapi juga tentu saja ada pengalaman banyak gembira dan sebagainya. Tilik Jogja itu ketika aku dengerin langsung merasa lagu ini tentang kerinduan pulang. Ya, karena buat aku juga yang cukup lama tinggal di Jogja, selain pulangku Solo, kampung halamanku Solo, aku itu sama istri juga, yuk mulai yuk itu ke Jogja gitu. Karena itu anggapan pulang itu ke Jogja. Bahkan kami punya keinginan, cita-cita punya rumah di Jogja. Ya. Kerinduan pulang. Menurut kamu, Cid, pulang itu apa? Waduh. Ini kelihatannya pertanyaan ya. Ya kayak sederhana tapi aku bingung. Ya tapi nyantai aja. Ya, pulang ya. Pulang itu maknanya apa buat kamu? Pulang itu kayaknya ke tempat yang paling aman ya, ke tempat yang paling diterima seapa adanya aku, yang aku nggak perlu menjadi siapa-siapa, aku nggak perlu harus kayak seperti aku bekerja gitu. Mungkin pulang itu benar-benar bikin aku kayak sesuai di liriknya ya, merebahkan diri. Di saat aku ingin meletakkan diri aku tuh sekosong-kosongnya untuk nggak ada beban gitu. Ya sebenarnya pulang bisa di mana aja, cuman seperti Mas Aji, aku melihat Jogja itu walaupun mungkin kenangan aku nggak terlalu banyak di Jogja, tapi ada banyak kejadian-kejadian besar yang menjadikan sangat aku berkesan ya. Seperti ini itu adanya di Jogja, baik yang baik ataupun yang buruk. Pulang bukan semata tempat atau sebuah bangunan fisik kan maksudnya. Kamu merasa pulang itu kemana atau ke siapa? You feel home gitu kayak. Feel home. Ya. Aku nggak pernah ini bisa terjadi sih, karena aku tuh dulu beberapa tahun ke belakang aku adalah orang yang paling takut terlihat sendiri dan nggak berani sendirian. Aku selalu butuh teman atau butuh siapa, asisten atau manajer untuk ditemenin gitu. Tapi mungkin sekitar 4 tahun terakhir aku mulai merasa konten dengan diri aku, dan aku merasa ternyata pulang itu ketika aku sendirian. Mulai bingung, jadi aku nggak tahu apakah itu tempat, apakah itu sebuah perasaan, tapi di mana aku berada ketika aku lagi bisa nyaman bengong, wah itu enak banget gitu rasanya. Dimanapun kapanpun sebenarnya. Iya, aku bisa merasa pulang gitu. Pulang ya. Ketika aku lagi benar-benar menyadari, oh aku lagi sendirian, ternyata sendirian, dan mendengarkan isi kepalaku, isi hati aku itu kok menyenangkan ya, sambil bengong-bengong dikit gitu. Itulah pulang gitu ya. Pulang menurut aku. Iya, merasa di rumah. Kalau kembali ke Jogja tadi, Jit, apa sebenarnya yang bikin kamu kangen Jogja? Karena kamu menciptakan lagu Tilik Jogja ini, liriknya apa tadi? Ada pergi ke Jogja, tempatku pulang. Atau mau kamu suasana. Ini dikit boleh nggak? Nyanyi gitu ya. Iya. Pergi ke Jogja, rumahku pulang, suasana sederhana, hangat ku temukan tanah. Pergi ke Jogja, rumahku pulang, berteduh, rebahkan diri setelah lelah lama berjuang. Enak banget ya, suaramu tuh enak banget. Sejak kamu di Idol itu tercuri gitu perhatianku, karena kayak sebelumnya Kunto dari berbagai warna suara ini nyeleneh sendiri nih ya. Setelah beberapa season di era muncul itu kamu. Aku dukungnya Mas Aji juga. Oh, waktu itu ya. Mas Kunto, Mas Aji. Ya? Bingung. Kalau kamu nyebutnya Aji. Iya. Kalau aku nyebutnya Kunto karena aku merasa akulah yang Aji. Lalu ketika seasonmu Citra ini Citra nih yang paling unik gitu, Jessie banget dan sebagainya. Dan kamu ketika membawa Tilik Jogja ini juga enak banget. Ya ini kembali ini aku tulis bersama dengan teman-teman bandku. Kenapa Jogja? Mungkin karena
sebenarnya beberapa tahun terakhir ada 5-6 tahun aku tuh nggak merilis lagu selain yang rohani ya. Cukup lama ya. Iya cukup lama. Kamu gitu. Dulu meledak Everybody pasti bisa gitu. Iya. Agak lama karena sebenarnya aku juga kebingungan dengan warna musikku. Aku bingung mau dikenal sebagai penyanyi yang seperti apa karena aku dihadapkan dengan beberapa tampilan penyanyi-penyanyi baru dengan konsep yang mereka itu kok kayaknya merdeka sekali dengan warna musik mereka. Mereka bisa menentukan apa yang menurut mereka ini aku gitu. Sedangkan aku sendiri gak bisa menemukan itu karena ketika aku meletek dari ajang pencarian bakat, tiba-tiba ada lagu aku yang cukup didengarkan dan cukup besar di mana-mana aku dengerin itu Everybody Knew itu. Dan lagu itu tuh karena itu mengundang banyak brand ataupun kerjasama, event, project-project gitu. Akhirnya aku terbiasa dengan menyanyikan lagu-lagu yang menyesuaikan panggilan kerjaan gitu. Jadi sepanjang musik yang pernah aku rilis itu adalah lagu-lagu yang oke nih ada project ini berarti Citra nyanyinya kayak gini ya. Ada project kayak gini karena ini cuan banget Cit. Karena yang ini oke banget. Ini pasar lah ya. Mengikuti pasar. Dan mengikuti pasar itu kalau dibilang sukses ada masa suksesnya, tapi di album kedua aku merasa itu adalah kegagalan terbesar aku. Karena terlalu mengikuti itu tadi sehingga nggak benar-benar memikirkan kualitas dari produksian musiknya. Akunya sendiri nggak happy dengan hasilnya, aku nggak merasa kayak dirimu sendiri gitu ya, dan diriku sendiri apalagi gitu. Kayaknya benar-benar presence-nya di situ ngawang-ngawang gitu ya. Mas kayaknya lagu-lagunya. Jadi karena itu aku jadi kayak takut berkarya lagi karena takut gagal. Kegagalan itu mengakibatkan banyak pengaruh yang tidak menyenangkan. Ada kerjasama yang banyak gak berjalan dengan baik sampai aku berpikir udahlah aku gak usah nyanyi aja dulu, coba cari kerjaan yang lain. Kok yang dilalah COVID. Iya, gitu. Tahun nah, 2020 kan. Dan sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya itu aku juga udah mulai rapuh dengan karirku sampai akhirnya pandemi itu semakin menghantam aku, semakin gak bisa kerja. Makin bingung harus gimana, malah jadi gak bisa merawat diri, aku jadi gak pede sama diri aku takut datang ke acara-acara, aku menolak undangan-undangan. Aku semakin jauh itu ya? Semakin jauh dari teman-teman musisi ataupun teman-teman seleb yang lain gitu ya. Sampai akhirnya aku menulis lagu rohani. Dan aku gak menyangka lagu itu malah membawa aku memenangkan AMI. Dan di momen AMI itu aku datang dan di situ aku ngerasa kayak banyak pertanyaan-pertanyaan dari orang kayak Citra kemana aja, kok menghilang gitu menghilang, malah ya kita cuma tahu dari lagunya gitu. Di situ aku mulai berpikir, kayaknya kesempatan itu masih ada deh. Balik nih kayaknya. Ternyata cukup dirindukan dan penghargaan ini kayaknya kayak seperti apa ya? Aku mendengar bahwa jangan berhenti nyanyi gitu kayak dari Tuhan. Dan disitulah aku mulai berani nulis lagi dan walaupun arahnya masih ke rohani terus karena entah kenapa kayaknya apapun yang aku bikin kok bawanya rezekinya ke situ terus. Tapi yang Tili Jogja ini? Nah dari Tili Jogja ini aku mulai mencari tahu kayak gimana ya proses kreatifnya gimana untuk orang bisa ketemu aku atau kenal aku lagi tuh aku harus di luar ini rohani bikin gitu apa ya. Dan dari situ aku mulai berpikir, mulai sadar generasi adik-adik baru ini kayaknya mulai agak lupa sama aku. Mulai banyak yang apalagi Gen Alpha ya kayaknya nggak tahu sama sekali tentang aku. Jadi gimana ya aku bisa memperkenalkan diri aku lagi. Aku mulai kepikiran kayak Jogja adalah tempat pertama mimpiku dimulai. Dari kata itu, dari kalimat itu aku ngerasa kenapa gak aku memperkenalkan kembali kayak seperti aku. Halo, aku Citra dari Jogja. Vote ya gitu. Aku merasa kayak awalnya dulu gitu ya. Untuk aku bisa ke situ, aku harus menilik kembali kehidupan aku. Apa yang sudah terjadi sih 15 tahun ini. Dan kayaknya untuk bisa mendengar suara aku dan mengenali diri aku, kayaknya aku harus
dari tulisanku, dari curhatanku, dari pengalaman hidup aku, dan itu akan menjadi karya yang personal. Dimulai dari Jogja itu, makanya Tilik Jogja itu, Tilik itu sebenarnya bahasa Indonesia ya? Iya, tapi ada Jogja juga. Ya berarti menengok kan? Iya, menengok, mengamati. Gitu. Kalau Jawanya nilii itu menengok, berkunjung gitu. Jadi proses kreatifnya kamu nulis itu terus gimana? Aku kapan nulisnya udah lama? Nulisnya sebenarnya tadi cuma pengen mau memperkenalkan aja, kayak aku Jogja dan aku dari aku Citra, aku dari Jogja gitu. Tahun berapa itu kamu nulisnya udah lama sekitar mungkin 5 bulan yang lalu gitu. Tapi cuma ketemu refrennya doang. Pertamanya refrennya doang. Sampai akhirnya aku mulai aku simpan lagu itu dan aku mulai membuat lagu-lagu yang lain. Aku perdengarkan ke teman-teman bandku. Tiba-tiba kita lagi ada workshop musik. Terus mereka bilang kayak, kenapa nggak lagu yang Jogja itu? Terus aku bilang, aduh itu terlalu personal. Sedangkan untuk comeback aku harus nyeritain diri aku lebih general biar semua orang bisa terima aku gitu bayangannya. Tapi menurut teman-teman aku yang lain, mereka bilang kayak, ya kalau nggak di bait ceritain aja versi dari kisah anak rantau. Oh iya, ya ini mungkin itu bisa banyak orang gitu bisa merantau. Bisa mempertemukan aku bukan hanya dari ceritaku, tapi siapa tahu ini juga cerita orang lain yang bisa aku tulis. Gitu. Awal mulanya ini lirik Tilik Jogja dan terus Jogja, akhirnya bisa sama teman-teman band. Dan ini sebenarnya kali pertama aku juga sih Mas bekerja sama dengan teman-teman band liveku. Karena aku merasa aku harus bekerja sama dengan siapa ya? Karena aku nggak pandai memainkan alat musik. Terus aku pikir kenapa nggak aku bekerja sama dengan orang-orang yang paling kenal aku ketika ada di atas panggung, yang paling ngerti kalau Citra ini lagi lupa lirik, lupa bagan, seperti apa ini, gimana nih menyesuaikannya. Mereka tuh yang paling tahu. Mereka yang paling tahu kayak improve mana yang paling enak dari suara aku. Bahkan kemarin pas lagi recording, operatornya yang ngerasa kayak lagunya enak tapi kok kayak ini bukan Citra ya, kayak bukan Citra yang kita kenal gitu. Tapi pemain band aku bilang, ini tuh Citra banget nih, cara dia improve, cara dia nyanyi, cara dia mendayun-dayun suaranya dan lain-lain. Aku kayak aku mereka seperti terbantu gitu untuk mengenali diri aku dari orang-orang yang paling kenal aku, paling dekat sama aku, yang ikut berjuang dari panggung ke panggung. Itu mereka nemenin kamu dari udah lumayan mungkin 10 tahun ya, karena kan band itu kadang pergi dan datang ya Mas. Biasanya gitu. Kadang mereka ini ya jadi menjelak-menjelak tahu gitu, ya sekarang ya, tahu kamu dan Citra itu 10 gimana. tahun itu menurut aku cukup bisa dikatakan mereka loyal sekali. Ya. Kamu tadi ada ketakutan melihat kalau penyanyi-penyanyi sekarang lebih berani untuk jujur dan sebagainya kan. Dan aku jadi kamu berarti kan SMA di tahun itu generasi lagu-lagu yang kamu dengerin apa? Memang kan generasi kamu adalah generasi penyanyi yang lebih senior dibandingkan generasi sekarang. Generasi sekarang kan ya itu menemukan warna musik itu kayak lebih berani gitu. Mereka menerima rejection tuh kayak ya berarti gak cocok gitu kan. Kalau dulu memang dulu aku tuh ada di era gitu. Yang apa sih musik apa dulu? Kalau Mas Haji ingat itu tuh waktu SMA dulu kamu dengerin apa? Nah kalau aku sih sebenarnya kalau di Indonesia aku dengerinnya Viera. Ada Bibi Gaskin lah di era itu, Audi. Sebenarnya banyak juga sih. Kalau luar ada referensi luar kamu suka yang dulu yang lawas ya? Sebenarnya aku lawas banget. Aku jadi nggak lawas banget sih. Maksudnya aku suka banget dengerin Shania Twain. Aku suka banget Celine Dion. Iya. Memang solo semua ya? Aku suka sih. Iya solo benar. Iya. Cuman kalau misalnya Shania Twain apa kabar ya? Kayak sok kenal banget. masih nyanyi. Masih sampai sekarang ada Shania Twain. Cuman di era aku yang pas lagi idol Mas, itu sebenarnya boy band dan girl band sama band-band Melayu. Itu 2010. Iya 2010 waktu aku masih ngekos di Jogja, bener itu Melayu sama boy band ya. Itu lagi kuat-kuatnya, makanya aku pas waktu pertama kali tampil di TV, aku menyanyikan lagu Mau Dibawa Kemana, itu cukup ya dengan Jessimu dengan gaya itu ya, sampai akhirnya Mas Rizalnya sampai kayak Citra nyanyiin versi Citra dong gitu, malah jadi sering banget nyanyiin lagu itu.
Dan sampai hari ini aku juga masih beberapa kali nyanyiin. Aku selalu kayak, Mas Rizal, aku boleh ya nyanyiin lagunya. Berarti ini dari Tilik Jogja, aku mau kembali ke terkait rohani karena kan kamu juga cukup ini di rohani ya. Selain tadi waktu kamu karantina istilahnya di Idol, ada momen apa lagi terkait dengan kamu merasakan kehadiran Tuhan gitu dalam hidupmu? Apakah di momen ketika kamu down yang di tahun berapa, mungkin 2019, 2020 gitu? Sempat juga sih Mas di tahun 2019 aku tuh sempat di tengah pikiran aku ingin berhenti jadi penyanyi. Iya. Kamu sampai ada pikiran? Aku sempat udahlah selesai aja gitu. Iya kayaknya aku nggak cocok deh karena aku tuh kayaknya ngerasa kerja aja gitu. Kayaknya aku ngerasa kalau nyanyi itu cuman buat worship aja, hobi. Yeah. Karena aku nggak suka dengan dunia keartisannya gitu. Bukan aku nggak suka, aku kayak nggak fit, nggak cocok. Nggak cocok. Nggak cocok ya. dengan bukan benar gaya. Atau salah, tapi bukan benar atau salah. Aku ngerasa nggak ya, cocok. Kayaknya kok dengan gaya bersosialisasinya itu kayaknya agak agak wagu gitu kayak dia. Apa sih Mas wagu tuh? Wagu itu apa bahasa Indonesianya wagu apa ya? Kayak agak mau bilang awkward. Enggak ya, awkward itu terlalu ke Inggris juga ya. Wagu itu kayak aneh. Mau bilang aneh tapi aneh tuh kan jadi kayak buruk ya. Tapi wagu itu enggak selalu buruk gimana gitu. Ya? Enggak cocok. Iya, kayak kurang cocok lah kayak misalnya ada apa gitu, coret-coretan atau ada gambar gitu terus enggak sinkron gitu, orang Jawa bilang wagumen sih gitu. Wagumen banget sih gitu. Wagu banget. Ya gitulah ya. Iya. Nah, kewaguan itu Mas. Ketidakcocokan itu membuat aku ketidaknyamanan itu ya. Aku tidak menyalahkan orang lain dengan cara mereka untuk bisa tenar atau untuk mereka bisa diakui atau diterima. Aku yang merasa kayaknya aku yang nggak cocok di tempat mereka. Fit in di situ gitu. Ya. Jadi kayaknya nggak cocok lah aku nyanyi gitu. Sampai aku mikir udahlah aku coba ke dunia yang tadinya sebenarnya aku sukai. Jadi sebelum aku pengen jadi penyanyi, aku tuh pengen banget jadi psikolog sebenarnya Mas. Oh ya? Iya, aku ingin sekali jadi psikolog sebetulnya. Tadinya pengen jadi dokter tapi kok aku takut sama darah gitu dan lain-lain. Aku mungkin kalau psikolog mungkin berdarah tapi di dalam ya Mas. Iya, patah hati dan sebagainya ya. Kamu ada interestnya di situ. Sampai terus akhirnya aku pikir ada di persimpangan jalan nih antara psikolog itu, atau melanjutkan musik kan. Lagi-lagi Mas, aku kepikiran untuk menciptakan lagu. Dan di lagu itu rohani. Nah, disitulah tiba-tiba ada yang menyarankan aku untuk kenapa gak bikin konser. Konser rohani. Konser rohani. Dan itu akhirnya menjadi satu konser rohani di tahun 2019. Aku masih ingat di Balai Sarbini. Karena mimpi aku kalau bikin konser harus di Balai Sarbini. Kenapa? Karena dulu waktu Idol tuh aku nontonnya tuh di Balai Sarbini. Cuman di season aku nggak di Balai Sarbini nyanyinya. Khusus jadi, di season kamu nggak di Balai Sarbini? Di season aku malah nggak dapet. Di mana? Di Central Park. Bagus juga sih sebetulnya. Cuman kan kalau Balai Sarbini tuh kayak lebih memorable gitu dan ya. Identik sekali dengan Idol kan Idol. Aku hanya suka nonton Idol tapi nggak pernah ingin atau berkepikiran untuk jadi penyanyi atau jadi salah satu idol. Nah balik lagi soal 2019 itu aku merasa kehidupan aku agak membaik tanpa aku menjadi penyanyi. Sampai akhirnya aku kayak banyak ngadain kayak pertemuan-pertemuan dengan, kalau di aku namanya OMK itu jadi kayak perkumpulan untuk ketemu teman-teman Kristiani, sharing-sharing. Dan dari sharing itu membuat aku bukan hanya bercerita tapi aku jadi lebih banyak mendengar. Oh ternyata anak muda ini kegelisahannya itu aja ya. Sama ya berarti kayak aku juga, cuman ceritanya aja yang beda gitu ya. Tapi kegelisahannya, ketakutannya, kecemasannya sama. Nah dari situ aku kebablasan. Tadinya aku cuma mau bikin 3 bulan for free. Mereka bisa undang aku di mana aja. Pokoknya aku bikin kalau selama ada komunitas apapun itu aku mau datang, aku mau ikut, aku mau kayak ngobrol-ngobrol aja, sharing-sharing. Aku bilang yang penting minimal 20 orang, ternyata yang datang bisa sampai 100-an. Dan itu menyenangkan sekali dan itu aku kayak recharge secara jiwa aku. Kebablasan malah bikin aku jadi akhirnya membentuk konser. Nah tapi di konser itu Mas, 2 bulan sebelum konsernya yang konser tunggal itu ternyata aku ditipu sama
promotornya. Promotor. Dan membuat aku yang udah bayar setengah biaya semuanya. Aku mengundang 15 artis, 15 penyanyi dengan harga asli mereka, karena aku ingin sekali membuat mereka merasa walaupun kita nyanyi lagu rohani, kita juga mau menghargai dan dihargai seperti mereka menjadi penyanyi biasa gitu. Niat aku yang seheboh itu, Mas, ditipu dan akhirnya aku mikir, wah kayaknya ini gagal. Bahkan sampai long story short, mama aku sampai bilang kayak, mamaku tuh selalu orangnya sangat support. Mamaku bilang kayaknya kalau yang ini kamu nggak usah lanjutin aja gitu. Jadi berarti mama takut 2 bulan itu. 2 minggu. Dua minggu sorry 2 minggu. Benar-benar 2 bulan. 2 bulan itu kamu ditipu itu. Tapi keajaibannya itu terjadi 2 minggu sebelum konser. Nah di situ aku hanya bilang it's only God's grace. Aku percaya bahwa momen itu ada apa di itu momen itu? Aku di saat semua orang bilang kayaknya postpone aja deh. Itu kan 2019 ya, Mas. Bayangin kalau aku postpone berarti nggak jadi gitu. Karena iya kan nggak tahu 2020 pandemi, off semua ya kan. Iya. 2019 itu aku bilang kayak aku coba aja Tuhan. Aku coba aja untuk bikin, karena aku mau bikin ini konser ini untuk charity sebenarnya, Mas. Dengan harapan bahwa konser ini bisa mempertemukan dengan banyak orang-orang yang dengan iman yang sama. Kita mau worship dan menyelipkan perjalanan hidup aku dari yang tadinya anak-anak sekolah minggu sampai akhirnya jadi penyanyi gitu. Makanya aku undang teman-teman idol juga ada, terus ada penyanyi-penyanyi idola cilik, anak kecil. Jadi itu kayak merepresentasikan perjalanan hidup aku. Jadi The Journey of Faith judulnya. Ternyata benar-benar journey of faith gitu. Karena iman aku dipertanyakan gitu. Ada ujian itu ya 2 bulan kayak gitu. Gimana nih kalau manusia tidak bisa menolong dan mendukung aku, kepada siapalah aku akan berserah gitu. Dan terus 2 minggu itu apa yang terjadi 2 minggu sebelum dalam konser? 2 bulan terakhir itu, Mas, aku benar-benar kayak ngelobiin semua orang untuk kayak ayo support untuk bantu charity ini. Susah banget gitu ya, Mas. Sampai akhirnya aku mulai ngerasain di 2 minggu terakhir itu, malam sebelumnya aku mikir gini kayak, Tuhan ini kan sebenarnya buat Tuhan ya. Maksudnya aku mau melakukan ini bukan untuk aku aja. Aku hanya menggunakan media kehidupan aku ini sebagai media untuk mengundang banyak orang. Kok bisa gagal ya? Buat hal yang baik kok bisa gagal? Gitu ya? Kok bisa susah banget ya? Sampai aku mikir kayaknya gak mungkin deh. Kayaknya ini ujian deh. Masa buat Tuhan gak jadi? Gak jadi gitu ya. Aku pantang mundur, Mas. Dan ya mungkin ini ngomongin soal iman aku ya. Jadi aku ngerasanya Tuhan benar-benar menaruh itu semua dalam keadaan yang sangat cepat. Tiba-tiba ada aja telepon yang kayak, Citra mau bikin konser ya, saya boleh gak beli tiket 300 gitu. 300 tiket. Tiba-tiba Balai Sarbini mendukung dengan aku hanya bayar setengah. Banyak vendor-vendor lain yang akhirnya for free bisa mendukung, mensupport. Yang nggak free cuman bayar artis aja, karena aku nggak ngasih tahu sama sekali ke teman-teman artis aku. Kejadian itu. Mereka baru tahu setelah aku ngomong itu di konser. Bahkan di konser itu 1 hari sebelumnya tiba-tiba nambah kursi. Kita buka tiket lagi ya. Aku bilang kayak, malane lah, kita cari sisan lah, kita tambahin aja kursinya biar bisa bantu semakin banyak yang datang, itu semakin banyak yang kita dapatkan juga untuk charity-nya. Karena aku kerja sama dengan Kita Bisa. Gitu. Berarti itu 2 minggu seperti itu, tapi di momen itu, Cit. Di momen itu aku biasanya gini, Cit. Aku pengen tahu kan di momen susah, secara umum ya. Kadang orang mengalami jauh, ada perasaan jauh dari Tuhan. Ada nggak momen atau bahkan mungkin di momen itu kamu merasa Tuhan itu jauh ya gitu? Pernah ngalamin nggak kamu? Kalau jauh, merasa jauh dari Tuhan? Aku ngerasa kayak Tuhan tuh ada terus gitu. Tapi Tuhan kayak memantau kesiapan hati aku gitu, atau kesiapan diri aku. Apakah doa ini akan dikabulkan atau enggak? Apakah doa ini doa yang baik atau doa yang nguntungin aku aja gitu. Jadi kadang aku ngerasa kok lama ya di approve-nya. Lebih ke itu sih, Mas. Secara waktu kita kayak secara di approve atau dikabulkan gitu ya.
kok nggak di apa yang salah, tapi aku jadi malah kayak menilik gitu, kayak doaku nih doa yang fokus ke aku atau memang fokus ke doanya, seberapa banyak orang yang diuntungkan dari doa ini gitu. Tapi ada momen ya kamu paling lebih manusiawi lah ya, lebih ada ngerasa kayak kok swimen, tapi kalau jauh kayaknya enggak sih. Aku tetap ngerasa apalagi sabar. Iya, lebih nggak sabar aja. Itu sisi aku yang kayak, aduh kok yang lain kok cepet Tuhan gitu. Padahal aku nggak tahu seberapa lama dia menunggu kan. Gitu. Gimana kamu mengatasi rasa takut atau mungkin ragu-ragu, cemas sepanjang karirmu selama ini? Tentu ada kan, ada momen-momen yang kayak, kok aku ragu-ragu ya, kok aku takut ya gitu. Sampai sekarang sih Mas ya, dengan aku merilis lagu ini pun perasaan itu juga masih ada ragu-ragu, apakah lagu ini cukup bisa diterima, apakah nanti orang akan melihat aku seperti apa ya dengan menyanyikan lagu yang seperti ini. Sedangkan orang yang paling kenal aku, yang ngerasa kayak wow Citra Scholastika tuh yang nyanyi lagu ini gitu. Ya namanya berubah itu pasti gak nyaman ya Mas, tapi kecemasan itu akan selalu ada di setiap fase hidup aku. Aku cukup perlu menyadari aja bahwa aku nggak sespesial itu untuk dibikin susah hidupnya gitu. Jadi kalau aku pernah melalui hal-hal berat dan aku bisa lewati, gitu berarti dengan aku melibatkan Tuhan, dengan aku percaya bahwa masih banyak kebaikan yang terjadi di kehidupan aku. Ada hal-hal yang bisa mendukung dan menolong aku di sekitaran aku. Aku cukup perlu menyadari hal-hal baik itu untuk menguatkan aku sih. Jadi kamu copingnya atau mengatasi itu dengan melibatkan Tuhan dan melihat kebaikan-kebaikan yang selama ini sudah. Untuk lebih kayaknya nggak seburuk itu deh. Kayaknya aku nggak aku nggak mau membuat diri aku tuh jadi korban gitu Mas. Oh, victim mentality-nya. Iya, aku nggak mau kalau misalnya aku bilang kok hidup lagi capek banget ya. Ya begitulah hidup. Aku berusaha that's untuk life. That's life gitu. Kayak oke, ada yang susah dicari, masih ada solusinya nggak atau gimana gitu. Mungkin cara aku mengatasinya karena ada kok masa-masa waktu aku remaja dan aku bertanya kenapa aku Tuhan gitu kan, kayak kenapa kok aku yang mengalami ini, kenapa harus begini Tuhan dan kenapa begini dan lain-lain gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu nggak terjawab dengan aku menggerutu terus gitu. Pertanyaan itu hanya bisa terlewati atau bisa lupa dengan pertanyaan itu dengan cara melanjutkan hidup dan ya berdamai dengan keadaan gitu. Tetap berpikir bahwa selama kita memilih kebaikan, walaupun kita nggak langsung mendapatkan timbal baliknya secara langsung, tapi aku percaya bahwa akan baik-baik aja kalau niatnya baik gitu. Apalagi kalau kebaikan itu nggak cuma menguntungkan aku gitu, pasti akan ada aja gitu jalannya. Mungkin karena aku percaya aja ya bahwa ada dan mengiringi perjalanan hidup aku. Karena kamu mengalami berbagai momen. Iya. Mungkin ada efek dari karena aku pindah-pindah itu ya Mas ya. Iya, bisa pindah-pindah jadi itu bikin aku bisa kok terlewati. Gitu. Sesusah apapun nanti, toh aku nggak sendirian. Nggak pernah benar-benar sendirian. Bisa dijalani lah, tetap menjalani hidup ini. Dan ketika mengalami sedih, seringkali kita sebagai manusia ya termasuk aku kan kayak, kenapa kok aku ya Tuhan yang mengalami kesedihan ini. Tapi ketika kita mengalami kegembiraan, kadang kita lupa juga bertanya, kenapa ya kok aku mengalami kegembiraan ini. Ya, Tuhan, gitu. Hanya ketika sambat wae kita seperti itu. Tapi ketika mendapatkan kegembiraan kadang lupa. Kadang-kadang ada juga sih kayak, aku habis ngapain ya Tuhan gitu, kok sampai dapat kegembiraan kayak gini gitu ya. Bertubi-tubi misalnya. Ya aku juga memandangnya sebagai that's life gitu. Kadang-kadang entah Tuhan dan semesta ini suka kasih kejutan juga. Gitu. Apa yang bikin kamu bersyukur Cid dalam hidup ini? Nanyanya kayak santai ya, aku kayak apa yang membuatmu merasa bersyukur sepanjang hidupmu selama ini? Yang paling bersyukur aku masih hidup. Dengan aku masih hidup itu, kayaknya dalam itu deep. Iya, dengan aku hidup kayaknya berarti aku bisa melewati banyak kejadian-kejadian yang buruk. Aku masih dikasih kesempatan untuk mungkin memperbaiki atau menambah hal-hal baik yang bisa aku tambahkan.
aku masih bisa belajar, aku masih bisa menyesuaikan, aku masih bisa belajar untuk mengampuni, bisa hidup dan sadar ya aku lagi di sini, lagi mau ngapain. Itu yang paling bisa bikin aku bersyukur. Aku nggak cuma ngejalanin aktivitas aku karena schedule yang udah ada, tapi aku benar-benar menghidupi setiap gerakannya, setiap kejadiannya. Setiap cuma makanan yang aku dapetin. Nggak cuma rutinitas kayak zombie gitu. Iya, kayak ada masa-masanya dulu pas kerjaan lagi awal-awal promo, membangun Citra Scholastica itu kan kayak nggak hidup rasanya. Kayak semuanya aku kerjain, semuanya aku usahain. Tapi sekarang tuh yang paling bisa bikin aku bersyukur karena aku benar-benar sadar, sekarang lagi promo, sekarang lagi ngapain. Dan semua kejadian, hal-hal kecil itu jadi kayak sebuah rasa syukur yang besar gitu, karena nggak ngelewat gitu aja. Oke, dengan energi syukurmu itu, apa harapanmu ke depan, Cit? Mungkin terkait Tilik Jogja ya, event terdekat atau apa mungkin mau kamu promokan di sini, silahkan monggo. Masih seputar Tilik Jogja. Aku lagi aktif-aktifnya di TikTok, jadi aku lagi suka membalas komen-komen di TikTok. Apa akun TikTokmu? Nama TikToknya Citra Scholastica 05. Ada apa dengan 05? Tanggal kelahiranku. Aku kira ada sesuatu apa tanggal kelahiran ya. Akun Citra Scholastica udah ada yang bikin gitu. Jadi kayak udahlah. Siapa yang punya itu dikembaliin. Dikembaliin ya. Jadi @Citra Scholastica 05 ya. 05 dan aku punya Instagram yang bisa tahu kegiatan aku, aktivitas aku. Memang aku cukup tidak sering dalam bersosial media, tapi sekarang aku lagi mau mulai aktif, bisa, mungkin mulai merasa pede bahwa kehidupan ini perlu di-share. Ya lagi-lagi generasi tadi ya. Tadinya aku pikir kayaknya kehidupan ini kayak aku keep aja deh. Kayak kalian taunya aku nyanyi di atas panggung aja deh gitu. Tapi sekarang mungkin, ternyata zamannya sudah berubah. Aku pun juga masih belajar terus untuk. Aku belajar dari Mas Aji banyak. Keliru, aku belajar nyanyi dari kamu. Harusnya abis ini nyanyi ya. Berarti itu ya, kamu akhir-akhir ini menggunakan energi bersyukurmu untuk promo, bisa dikatakan Tilik Jogja. Untuk menyapa-nyapa kembali teman-teman lama yang udah jarang aku sapa. Terus aku mulai, kayaknya zaman sekarang itu visual itu penting sekali. Makanya tadinya aku agak takut untuk ngobrol atau apa di podcast dan video gitu. Mungkin sekarang aku lagi membiasakan diri aku untuk kenalan, karena tak kenal maka tak sayang gitu ya Mas. Benar. Berarti jadwal terdekat bisa dilihat di jadwal ini ya? Terdekat masih dengan promo, jadi itu kadang tiba-tiba masih dengan agenda Roro Jonggrang ya, tiba-tiba semuanya. Tiba-tiba ya. Jadi teman-teman bisa follow di jadwalnya itu di akun sosial mediamu itu ya, Cit ya. Next mungkin dari Tilik Jogja ini sebagai pembuka untuk aku bikin EP. Nah itu aku baru mau tanya, apakah ini lanjutannya setelah single ini bakal ada EP atau bahkan album? Pastinya akan EP dulu kali ya kayaknya. Atau mau single lagi? Biasanya kan single yang nantinya akan jadi EP. Udah ada tapi singlenya? Udah ada beberapa. Belum rilis tapi? Belum rilis. Temanya? Nanti mungkin pas aku ulang tahun kali ya. Oh gitu. Pas Juni nanti aku akan rilis lagu ditunggu selanjutnya. Ya ini penggemarnya, fansnya Citra. Ada sebutan nggak? Apa ya, mungkin kalau dari zaman kompetisi itu mereka nyebutnya Citra Society, CS. Oh CS, Citra Society. CS karena Citra Scholastica jadi. Silakan serbu di sosial media Citra, komen menebak single setelah Tilik Jogja ini judulnya apa. Semoga nanti bisa bikin showcase. Aku juga pengen banget nilai para pendengarku yang mungkin udah lama nggak nonton aku secara live atau apa, karena itu tadi jeda yang cukup panjang itu bikin aku juga jarang menyapa teman-teman. Karena kalau dulu aku cukup sering menjalin hubungan dan mungkin dulu staminanya masih muda ya. Masih muda ya Mas. Jadi kayak masih sekarang pengen banget. Mulai pelan-pelan nilai tadi ya, menengok kembali dengan begitu. Ngobrol-ngobrol santai gitu. Thank you Citra. Thank you for being here. Mungkin ada 1, 2 atau beberapa hal yang ingin kamu sampaikan di akhir ini? Apa ya Mas? Promo Tilik Jogja mungkin? Aku sih mau mengucapkan terima kasih buat Mas Aji ya. Karena ada masa-masa di tahun 2019 itu aku pernah join di
kayak apa sih semacam pemulihan ngobrol-ngobrol di online. Oh, thank you, gitu. Thank you. Ada banyak. Tahu kalau kamu nggak apa-apa banget, nggak perlu. Karena di situ aku bukan sebagai penyanyi kan, untuk aku join di situ. Ada sesuatu yang ingin aku pulihkan gitu, dan banyak sekali konten-konten Mas Aji yang sangat menenangkan. Terima kasih. Kayaknya ketika lagi mungkin kepala lagi berisik, kayaknya biasanya aku suka cari-cari banyak sekali postingan-postingan Mas Aji yang sering aku repost gitu untuk siapa tahu bisa menebarkan hal baik juga untuk aku juga. Gitu. Terima kasih. Semoga nggak lihat kontenku tambah berisik ya pikirannya. Makasih Citra ya. Aku sama-sama terima kasih. Thank you for being here. Udah cerita banyak. Dan di akhir sesi Pulihan Selaras itu ada pembacaan surat. Jadi surat ini dari teman ngobrol beberapa episode sebelumnya, dan ini anonim. Jadi nggak tahu ini siapa. Ini ada 1 kalimat atau 2 kalimat ini. 1 kalimat, boleh minta tolong kamu bacakan. Ya. Oke. Di kamera sini. Ini ya. Oke. Ya. Walah. Selaras atau pas ya. Tidak perlu mencari cinta, karena kitalah cinta itu sendiri. Terima kasih Citra. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan saya dengan Citra bisa membantu menyatakan mental dan memulihkan batin. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya ya. Selamat hidup sadar. Dengerin Tilik Jogja ya. Dah.